Ini ya, malah kawarnya Bali itu kita betul itu Bali Indonesia ya. Mewakili Pak Rektor ya, mewakili Pak Rektor. Sini. Beliau lagi ada acara. Kamu singgung mahasiswa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana keadaannya siang hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Sintes Hamzah atau yang diwakilkan oleh Kabiro Mahasiswa Sintes Hamzah Lombok Timur, yaitu Hamzah Lombok Timur, dan rekan-rekan atau tim dari YLC, serta teman-teman semuanya peserta seminar konten kreator YouTuber se-NTB. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat seperti nikmat sehat serta sempat sehingga kita berkumpul pada ruangan yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan dan ke zaman yang bisa kita rasakan seperti sekarang ini, yaitu dengan penuh ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, saya Surmi Yulianti, mahasiswa dari Sintes Hamzah Lombok Timur semester 3 OTW 4, selaku moderator yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Baik, di sini langsung saja saya akan membacakan untuk susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu pembukaan sekaligus sambutan dari Ibu Kabiro mahasiswa kita, dan yang kedua yaitu sesi penyampaian materi oleh pemateri kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa, dan yang ketiga yaitu acara sesi tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja di sini kita persilahkan kepada Ketua Sintes Hamzah atau yang diwakili oleh Kabiro Mahasiswaan, yaitu Bu Eka Musikayanti SSD MPSI, kepadanya kami persilahkan. Ini saya berdiri apa gimana nih? Enggak, Oh, Dua-dua ya. aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati, pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Selamat datang di Tiket Hamzah. Mungkin sering berkoordinasi dengan anak-anak BEM ya. Iya, sering kan? Iya, benar sekali. Kemudian teman-teman media dan juga mahasiswa-mahasiswi Tiket Hamzah Lombok Timur yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa mengikuti agenda hari ini dengan penuh semangat ya. Harapannya tidak ada yang ngantuk karena agendanya memang siang hari gitu. Saya mewakili dari Ketua Tiket Hamzah, kemudian Wakil Ketua 3, untuk Ketua Tiket memang sedang tidak sehat, kemudian Wakil Ketua 3 sedang ada agenda di Mataram, jadi saya diminta untuk mewakilkan membuka agenda pada siang hari ini gitu. Kemudian mungkin perlu sama-sama kita ketahui memang agenda seperti ini sering sekali diikuti oleh mahasiswa Tiket Hamzah dan sering sekali diadakan juga oleh BEM Tiket Hamzah. Tapi mungkin memang untuk komisinya ini ada suaranya nggak ya saya? Kedengaran nggak di belakang ya? Ardiawan dengar suara saya Ardiawan? Iya. Sangat jelas ya Ardiawan ya. Ya, agenda seperti ini memang sering diadakan oleh BEM, tapi memang untuk komisinya memang jarang ya dari luar itu. Mungkin mudah-mudahan ini sebagai pemicu mungkin untuk BEM yang berikutnya tahun depan kita sudah mau dekat ya dengan pemilu bahasanya pemilu atau apa? Ya pemilu raya bahasanya akan digantikan atau ya. Nanti masa jabatan Anto bentar lagi sudah mulai lengser. Mulai lengser. Digantikan oleh entah itu teman seangkatannya atau mungkin bahkan ada tingkatnya kita tidak tahu ya. Jadi sudah mulai dibuka untuk pemilu rayanya. Jadi mudah-mudahan BEM kedepannya juga memiliki aktivitas yang sama dengan angkatannya Anto atau dengan timnya Anto gitu ya. Jadi kalau bisa lebih banyak lagi agendanya seperti ini gitu. Karena kenapa memang kita melihat agenda-agenda seperti ini juga menambah pengalaman ya untuk mahasiswi Tiket Hamzah, apalagi yang baru dari semester 2 ya. Ini mahasiswa Tiket Hamzah semua ya atau ada dari luar? Oh dari STKIP juga ya. Gitu ya. Jadi bagus ya bisa menjalin silaturahmi. Dan cowok-cowok ini juga dari STKIP. STKIP ya? Kenapa dikosongin yang sebelah sini? Kalian lagi tidak sapaan sama anak STKIP? Iya, maksudnya ini kasihan banget mereka rasanya kayak terasingkan gitu ya oleh kalian gitu. Kalian kan bersaudara ya antara STKIP sama Stikes, jadi biar saling kenal. Oh iya ini mahasiswa Stikes gitu. Kita kalau tidak pakai seragam nih nggak tahu nih mana mahasiswa Stikes sama STKIP gitu. Oh iya. Kalau Stikes kan pakai seragam biasanya. Jadi kalau sudah pakai seragam kita sudah tahu identitasnya orang Stikes gitu. Tapi kalau STKIP kan kalau tidak menggunakan alma mater ya tidak terlihat mahasiswa gitu. Jadi kadang-kadang Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Miss Hidayati tahun dibuka dari kita untuk Anak kuliah sekarang? kenapa? Kuliah ada sekarang? Anak? Enggak lagi libur. mungkin selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi atau acara inti kita nih. Teman-teman semuanya di sini masih semangat poin-poin seminar kita agar ada kita merasa tertarik untuk mendengarkan materi untuk 40 menit ke depannya yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat-sangat luar biasa, yaitu ketua dari YouTuber Lombok Timur Community. Ya, jadi poin seminar kita pada siang hari ini yaitu rahasia dapat 500 juta pertama dari YouTube. Menarik nggak? Terus yang kedua, cara praktis menghasilkan uang di konten tema kesehatan. Dan yang ketiga, bongkar ide-ide konten yang sangat cepat viral dan mudah dibuat. Nah, jadi itu ya bocoran sedikit poin-poin. Sekalian wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Rektor atau pejabat yang mewakili, dan yang kita banggakan rekan-rekan panitia yang sudah berhasil dan sukses mengadakan konten seminar kreator peluang jadi karir di era 5.0 ini. Dan tentunya yang
kedua kalinya salawat serta salam kepada Nabi dan Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Baik teman-teman, ya tentu kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri seminar konten kreator nih pertama dan terbesar juga diadakan di Stikes Hamzah ini. Tepuk tangan dulu. Karena sudah saya kelilingi semua kampus di kami dari YLC itu mengelilingi semua kampus di Lotem. Nah jadi ternyata jadwal yang paling cepat itu di Stikes ini. Alhamdulillah. Jadi ini langsung diupload di YouTube nanti dan akan kita saksikan gimana sih cara menjadi kreator yang cepat menghasilkan uang, views-nya banyak, tidak perlu jadi artis. Akan kita bongkar di sini. Di slide-nya sudah muncul ya. Nah. Kemudian teman-teman, ya ternyata untuk yang kesehatan itu peluangnya besar, peluangnya sangat besar sekali, karena dolarnya itu gede, dolar konten kesehatan itu gede, ya 5% jauh lebih besar daripada konten pendidikan. Akan kita buka di sini, silakan teman-teman persiapkan aja polpennya. Sebelum kita mulai saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Rodiman. Tapi biasa dipanggil Bang Rudi. Saya aslinya dari Sembalo ya, di Andani. Stay di Eno 6 tahun. Jadi advisor, jadi pengasuh di Pondok Pesantren Cendekia. Tapi sekarang sudah stay Selong. Stay Selong, ngambil BTN Hasya. Itu. Jadi first 1.000 views dibayar 5.000. Kalau 1 juta tinggal dikaliin. Itu yang hanya kita di YouTube. Ya, ini satu video nih, ya dibayar 32 juta. Bagaimana kalau kita punya ribuan video? Tinggal dikaliin 32 juta kali 1.000 video, logikanya gitu. Nah sekarang tugas kita adalah bagaimana sih mencari view itu, views biar rame, biar banyak yang itu kita harus optimasi dengan namanya SEO bumi sama SEO langit. Kita bongkar nanti teman-teman ya. Silakan tepuk tangan dulu dong, biar lebih semangat dulu. Nah kemudian pernah di 1 bulan dapat sekian ya dari situs sedekah situ karena dia lagi up, artinya karena saya bahas itu tentang P3K, jadi kalau dia lagi rame nih, viewsnya rame nih, nah pernah dapat segini ya. Ini dari satu channel nih. Kita bongkar lagi dari channel yang kedua yang ada di nih, Tojang 127 ya, dapatnya juga 159 juta. Ini dari satu channel. Bagaimana kalau kita kelola 2, 3, 4 bahkan sampai 10. Dan pernah satu video dia dapat 19 juta satu video, dan dia rutin gaji seperti ASN eselon 1. Jadi dapatnya pernah juga 11 juta, 5 juta. Channel pribadi nih, bukan channel orang yang kita bongkar. Jadi ini real ya, fakta. Ini dia teman-teman. Jadi semua kita, apapun Anda, latar belakangnya petani, ya, apapun menjadi guru, apapun, dan mereka berpeluang berkali itu jelas sekali. Karena itu di YouTube itu dia demokratis. Jadi jangan berpikir sudah banyak yang bikin kesehatan, dan mungkin saya sukses, jangan. Karena YouTube itu cari adalah value engine kita gitu loh. Nanti kita bongkar ya. Nah kemudian teman-teman, ini hasilnya. Yang dari dua channel ini, alhamdulillah bisa beli mobil di tahun pertama, kemudian ngambil BTN di Selong, dan juga bikin rumah di Sembalun. Itu konstruksi 3 lantai. Itu habisnya rumah itu hampir 400 juta. Ini hasil dari YouTube yang 2 channel itu. Kebetulan dulu. Nah, ini sebagai motivasi. Ya, kita tidak berbicara artis, Baimpol atau siapapun bisa itu, tapi orang Lombok loh bisa. Ya, bisa sekali asalkan kita tahu ilmunya. Bukan asal ngupload, bikin video ngupload, itu salah. Tapi ada ilmunya, sama seperti kesehatan. Ada optimasinya namanya. Nah sekarang kita akan cek fakta dunia digital. Kenapa kita berbicara dunia digital? Karena sekarang teman-teman ya, kita pergi untuk ke kafe saja itu kan kadang-kadang kita tahu itu lewat Facebook, ya lewat Instagram. Karena sudah menjadi konsumsi harian kita. Tidak bisa kita lari. Jadi kalau Anda masih hanya tukang scroller saja, hanya tukang konsumen saja, konsumsi saja, maka jadi besar potensi dapat views itu. Apapun yang kita kontenkan laku.
Bisa begitu mas, iya bisa begitu. Orang nggak ngapa-ngapain sejam itu bisa viral kok, kan begitu, ya kan? Orang tutorial kayak misalkan buka botol itu bisa viral kok, banyak yang bikin itu. Apalagi kita bikin hal bermanfaat, kayak dokter, tips obat, itu minimal kita bisa memberikan bermanfaat bagi orang dari segi amal jariah kita. Minimal kita dapat begitu teman-teman. Ya, nggak ada zaman lagi kita jual paha, mohon maaf ya, jual dada, nggak usah. Itu adalah salah satu dosa jariah. Nah, sekarang di sini kita fokus bagaimana menjadi konten kreator yang dapat uangnya, dapat amal jariahnya, dan dapat semuanya, yaitu hablum minallah, hablum minasnya itu baik. Nah, kita cek data juga. Ya, ini data dari Ketenagakerjaan NTB. Ternyata teman-teman, pengangguran di NTB itu rentang dia nganggur. Banyak yang kerja tapi nganggurnya banyak. Ini fakta. Ya, jadi kita pilih mana nih? Kita harus mau menjadi seorang yang kreator, yang kreatif. Ya, jadi dari kan per tahun itu ada orang wisuda tuh, wisuda kadang-kadang 5.000, di sini 1.000. Per tahunnya berapa coba? Makanya tidak heran orang SPD sudah pergi ke Malaysia, ya, macam lah gawainya gitu. Nah, makanya kita sebagai orang yang kreatif harus menjadi konten kreator. Semua terbuka, tidak ada bayarannya, hanya modal email doang. Justru saya niatnya nanti yang saya wariskan adalah Gmail, akun. Saya tidak warisin bangket, saya tidak warisin tanah. Nih nak, jalan nih sudah saya tinggal kamu kembali nih akun satu. Jadi mereka tidak berani. Itu di pikiran kita ke depan. Ya, jadi zaman 5.0 ini, ya, siap-siaplah kalau Anda tidak menjadi pelaku sejarah. Siaplah jadi orang yang tersingkirkan. Karena berapa banyak pesaing kita, kalau kita tidak cerdas, tidak optimasi, ya siap-siaplah menjadi penonton. Nah, teman-teman, kita cek data. Kok kenapa sih kita mau di digital? Dari data 5 tahun terakhir itu signifikan, teman-teman. Dari jumlah kita di Indonesia, dari 265 juta yang sekarang tahun 2022 Desember kemarin, sekarang meningkat nih 277 juta. Pengguna internet itu 98%. Ya, itu 98% itu pengguna internetnya. Maka jangan heran, tidak perlu kita cari subscriber dari luar sana, cukup Indonesia sudah dapat kita 270 juta subscriber. Ya, dan di dunia itu masih satu yang punya 150.000 subscriber, masih langka. Nah, ini berarti peluang. Ya, karena 98% penduduk Indonesia itu menggunakan internet, cari informasi. Ya. Ini 5 tahun data terakhir. Real. Kalau data yang mereka berbicara, bisa kita mengelak teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat, ya, apakah ini sebuah peluang? Ya, betul. Jadi media sosial itu nomor 1, 76%. Radio, tidak ada yang mendengar radio. Televisi kalah sama YouTube. Berita online 26%. Situs resmi 13%. Dan sekarang media sosial, ya, TikTok, Instagram, YouTube, itu mereka yang sedang konsumsi hari ini. Teman-teman silahkan ya. Nah, kemudian kenapa kok YouTube? Ya, kenapa tidak TikTok? Kenapa Instagram? Nanti kita jawab. Nah, ternyata Indonesia itu peringkat ketiga pengguna media sosial terbesar di dunia. Ya. Dia peringkat ketiga nih teman-teman, setelah India, Amerika, baru Indonesia. Dia peringkat ketiga. Artinya paling konsumtif, paling aktif dia menggunakannya. Jadi peluang untuk, makanya jangan heran kenapa setiap ada nabi palsu ada pengikutnya, karena market paling empuk itu Indonesia. Beneran. Paling empuk itu Indonesia. Setiap nabi palsu pasti ada pengikutnya. Karena empuk. Nah, begitu dia logikanya. Dan kita juga bisa menjadi mempengaruhi orang-orang itu. Nah, kenapa sekarang itu contohnya? Website yang paling sering digunakan. Pertama, Google. Kedua, YouTube. Ya, karena orang sudah sekarang malas baca berita yang pakai tulisan. Orang lebih ke visual, lebih cepat ngerti, lebih cepat paham. Makanya YouTube dia ranking 2 setelah Google.
Ini berarti peluang. Baru Facebook menyusul, baru di sini Instagram, Twitter, WhatsApp, tapi YouTube dia nomor 1. Nanti saya jelasin kenapa kok saya lari ke YouTube, kenapa nggak ke TikTok, Instagram ya. Kita lihat, inilah tingkah laku orang di Indonesia dan di dunia. Ternyata ada 97% itu orang menonton video. Ya, nonton video. 66% orang nonton musik, dengar musik. Ya, dan seterusnya. Nonton humor, lucu, kemudian nonton tutorial itu 46%, kemudian video streaming itu 40,5%, dan seterusnya. Ternyata video itu lebih dominan. Itu apa artinya? Jadi saya ngapus lagi, ya dari 2 konten ngapus, repot sekali. Tapi saya terus menikmati proses itu. Ya, jadi jangan pernah ada alasannya tidak ada alasan. Pertama, yaitu tip kesehatan. Loh, kenapa yang nomor 1 tip kesehatan? Karena semua mau sehat, semua tidak mau sakit. Tip kesehatan ini kan masih secara umum nih, banyak. Mungkin tip obat, ya, mungkin dari kesehatan fisik, atau apa mau dibahas. Mungkin yang ahli mata ya dokter mata, bahas mata saja, yang ahli gigi bahas gigi saja, dan seterusnya. Ini kesehatan. Dan CPM-nya, CPM itu cost per klik, jadi biaya per klik iklannya itu besar. Ya, per 1000 views itu kadang-kadang dibayar $5. Kemudian vlog, yang kedua, konten vlog setiap hari. Kenapa kok vlog nomor 2? Karena sekarang kalau mau cepat modern itu konten vlog, karena ada muka tuh, ya, jadi nge-vlog kita, jadi cepat dia. Apalagi nge-vlog yang masalah pariwisata, lokasi-lokasi tourism place, itu lebih cepat. Kemudian yang ketiga tutorial, kayak saya nih tutorial nih. Tutorial semua saya bahas. Saya tidak perlu keluar, hanya suara saya saja. Ya, nanti saya bongkar rilis 10 channel saya itu, termasuk di Opini itu channel saya juga, semua tutorial. Karena saya tidak bisa nge-vlog dan tidak bisa juga kesehatan kan tidak bisa. Nanti katanya orang makin parah kalau saya bikin tutorial kesehatan. Nah itu dia susah. Kemudian yang kedua teman-teman, kita undang dulu di lainnya Eril Spy, namanya prank selawat. Eril Spy itu prank selawat. Jadi dia sekarang sudah 1 juta, mau 2 juta subscribernya. Ya, jadi per bulan dia dapat video. Makanya ketika di YouTube itu enaknya, saya dapat hasil dari AdSense, dapat juga dari link afiliat. Nanti ada di sini saya bahas. Ya, kalau rukun Islam kan 5 itu susah. Nah sekarang ini 3 ya teman-teman. Yang pertama, jualan produk atau jasa. Jadi yang punya produk, kayak Mas Hasan punya produk jasa tuh, itu bisa dijual, dan beliau ini orang tahu jasanya itu lewat kontennya. Gitu. Jual produk, saya juga jual produk. Saya punya produk namanya aplikasi untuk guru. Ya, itu saya jual. Di semua video saya itu tidak ada yang saya buang. Pasti ada unsur jualannya. Satu pun dari video saya tidak ada unsur tidak jualan. Dan sekarang di tahun 2013 ini, 2023 ini, saya sudah ngupload itu 5.000 video. 5.000 video. Target saya sebelum umur saya 40 tahun harus 20.000 video. Kok begitu Mas? Ya harus begitu. Karena kalau sudah 20.000 video, itu saya tinggal duduk-duduk saja. Jadi video itu yang bekerja buat saya. Enak. Nah itu cara kita berpikir teman-teman. Perbanyak video. Kita bukan artis, perbanyak kuantitas. Nggak usah kualitas bagus, kuantitas saja digas gitu. Ya, jualan produk atau jasa. Ya, jasa apapun. Mau bekam, mau suntik, kayak dokter banyak tuh bisa. Kemudian yang kedua adalah AdSense atau menjadi program partner YouTube, PPY namanya. Ini kita sudah cukup syarat. Nah, gimana sih biar dapat AdSense itu? Harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi 10 channel saya isi sendirian, 60 video itu. Ya, makanya semua video saya itu tidak ada bagus. Jadi semuanya menuju ke kuantitas, tapi informasi orang dapat. Nah ini yang kedua, di Lazada atau Tokped, Tokopedia, ngambil linknya atau ngambil di TikTok Shop, ngambil linknya doang kita ambil, ngedropship, internet marketer. Di semua deskripsi video harus taruh itu. Ya jangan sampai dia mentah-mentah atau
tidak kita optimasi. Kemudian yang ketiga itu review produk. Kita bisa review produk kita gitu loh, ya, bisa review produk HP nih. Nah kadang-kadang dari PT HP juga kadang-kadang ngasih kita HP untuk direview produknya, HP-nya, dan kita dikasih itu dan kita bisa dapat views dan itu luar biasanya. Ya jual produk itu ada sendiri, nge-dropship atau review produk, dan semua kita saya yakin bisa ini. Ya mungkin kita nggak punya produk sendiri, tapi kita bisa nge-dropship karena kita sudah punya akun Shopee, Lazada, dan seterusnya. Ini yang pertama, jualan. Kemudian yang kedua, AdSense. AdSense itu kita bisa hasilkan namanya dari super. Super ini kita bisa kayak nyongkolan itu ada sawer tuh. Nah kalau istilahnya kalau di YouTube itu nyawer. Jadi ketika orang terbantu dengan video kita dikasih super. Satu super itu dibayar 20.000. Ya, makanya bikin video bagaimana biar orang tuh merasa bermanfaat gitu. Oh, saya merasa terbantu sama si A ini. Saya kasih ada super, dapat kita 20.000. Satu super. Makanya saya bilang tadi kalau video kita sudah 20.000 nih, semuanya bermanfaat nih. Ya, semua orang kasih super nih 20.000. Ya Allah, kaya sudah kita. Ya, nanti kita cek di terakhir. Tinggal berapa menit, Mbak? Masih 1 hari ya? Oh iya. Yang ketiga, endorsement. Nah, endorsement ini bisa kita dapat mulai dari kosmetik. Jadi kalau konten kita tentang kecantikan, kesehatan, jadi potensi untuk orang endorse PT-PT besar itu, ya, dari Kimia Farma, apa namanya itu, kadang melirik. Kebetulan saya teknologi tuh, kebetulan dari ada Acer nih tadi SMS saya di Instagram, ya di email. Dia mau dipromosiin Acernya lewat konten saya. Ada di email itu. Jadi setiap hari itu ada yang masuk. Dari Acer, kadang-kadang dari rumah web, macam. Itu hebatnya kalau kita sudah banyak video dan banyak konten itu. Jadi orang melirik. Nah, karena tidak zaman sekali orang sekarang iklan itu pakai pakai koran, pakai radio, tidak zaman. Apalagi pakai televisi, sudah kurang dia sekarang. Ya, jadi orang lebih lari ke YouTube. Dilihat subscribernya banyak, oh makanya dulu sudah cari uang. Itu dia enaknya kita di YouTuber ini. Kemudian fashion. Nah, kita bisa juga jualan, mungkin kita punya toko baju, bisa di-fashionkan, ya, untuk endorsement. Nah, nanti itu bisa kita taruh link belinya. Kalau orang mau beli, silahkan klik deskripsi video ini. Ini ada jubah nih, jubah bagus pakai lebaran nih. Nanti kalau pakai ini biasanya nanti semua keluarga bahkan cewek-cewek kelepak dia kalau lihat dia gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, bisa fashion, kemudian NFT itu bisa kita jual. Ya, bisa kita review dan kita endorsement. Kemudian aplikasi. Nah, saya banyak dapatnya di aplikasi. Aplikasi uang. Aplikasi Dana. Namanya Dana tutorial tuh. Kenapa Dana? Ya, karena Dana itu penggunanya 100 juta. 50% dari Indonesia. Jadi anak SD itu dipakai Dana. Jadi potensi untuk bikin tutorial kayak gitu tetap. Lihat TikTok yang menyentuh 500 juta. Itulah views kita TikTok kalau kita bahas TikTok. Ya, 500 juta loh. WhatsApp itu 2M. Kalau kita bahas WhatsApp saja, itu views kita bisa lebih lebar. Ya, lihat di Play Store WhatsApp berapa yang mengunduh, TikTok berapa yang mengunduh, akan terdetek di situ. Nah, aplikasi ini banyak yang endorse saya. Kayak aplikasi saya beliin istri, mobil pas kurang baru, saya beliin mobil itu saya beli harganya 289, BTN itu kredit, ya. Tapi tahun depan saya melunasi rumah CC, BTN aja kredit, ya. Nah itu next time ya. Ini teman-teman bisa didapatkan. Saya dari anak petani, saya 5 saudara, kuliah saya sendiri. Dulu orang tua tidak menguliahin saya, tapi saya yang kuliah. Saya dulu nganggur 6 bulan, dapat tabungan itu 600. Saya kuliah di Anjani, dan saya bolak-balik itu selama 1 bulan baru Anjani, pengen kuliah. Dan setelah itu saya ngekos di Bogor, kita berlima.
satu kos yang 3 kali 3 berlima loh untuk mengurus biaya itu. Dan belanja saya dulu tahun 2010 itu kuliah itu hanya 50.000 sebulan. 50.000 asli itu teman-teman. Saya orang yang berada, ya. Mari kita berpikir gitu loh. Saya ingin ngajak teman-teman ini masih SPD teman-teman ya. Saya SPD juga, jadi guru juga sekarang. Tapi jangan dilepas gurunya gitu. Tapi semua kita bisa dengan niat, tekad, keyakinan, ketekunan itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, percaya pokoknya. Saya sudah membuktikan dia. Saya dulu dihina di YouTube ini. Apa sih YouTuber gak akan sukses katanya? Ya, semua internal, eksternal itu menghina saya. Tapi saya buktikan. Ya, saya buktikan saya bisa. Harinya pas beli mobil, saya langsung parkir depan mereka. Mereka ini tangan dulu loh. Nah itu dia. Ada full ceritanya di namanya YS Podcast. Di situ saya cerita full ya. Yang pengen tahu ceritanya. Nah itu dia teman-teman terkait seminar kita. Ya semoga ini sebagai hal yang untuk membangun teman-teman dan mau berubah. Dan mau ngegas, mau menjadi konten kreator, karena semua ini adalah salah satu yang harus kita eksekusi, ya, take action aja, nggak usah banyak berpikir, nggak usah banyak langsung di action. Oke, dan kita langsung mungkin tanya jawab ke ya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Saya kembaliin ke Ibu Mbak moderator. Itu ya penyampaian dari teman-teman kita pada yang menjelang sore ini. Sorry. Kita langsung saja ya teman-teman, agar pengetahuan kita tidak sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab atau diskusi dari pertanyaan saya adalah tetap konsisten untuk membuat suatu video. Pastinya begini Pak, kalau ketika kita membuat video pastinya yang menonton sedikit sekali. Tentu pasti ada rasa tidak bersemangat untuk membuat video. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih tipsnya untuk tetap semangat konsisten membuat satu video walaupun jarang yang menontonnya? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, kita ambil dulu. Apa ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Suryani dari STK Transja. Nah, pertanyaan saya begini Pak, bagaimana seorang wanita muslimah membuat konten kreator di saat kan seorang muslimah itu dituntut untuk tidak terlalu menutup diri gitu. Bagaimana cara kita seorang muslimah untuk bisa menjadi konten kreator? Nah, mungkin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dari Selok, Pendidikan Indonesia. Ya, ingin bertanya Pak Rod. Ya. Alhamdulillah, bisa dikatakan saya sudah punya channel sendiri. Terus Sukses sekali. yang ngebuat itu sekitar 5.000 orang, sekitar 30.000 orang. Tapi yang bermasalah sampai sekarang itu tentang adsense atau monetisasinya. Jadi Pak, saya mau narik di rekening itu ada kesalahan tentang kata dari pihak YouTube. Kan awalnya saya punya akun itu dari bisnis, tapi saya alihkan untuk pribadinya. Jadi yang bermasalah itu monetisasinya. Mungkin bisa dikasih tahu di deskripsinya biar bisa cair itu money. Dari money.
luar biasa sekali ya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin banyak juga tadi yang ingin bertanya, tapi kita hanya menyediakan 3 pertanyaan. Mungkin bisa ditanyakan nanti di belakang. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari saudari Asada, bagaimana sih cara memotivasi diri sendiri ketika konten kita itu pas awal-awalnya tidak berkembang atau tidak ada yang nonton? Bagaimana sih caranya agar kita konsisten gitu? Kepada Bu Materi dipersilakan. Oke, thank you. Nah, terkait cara konsisten itu simple sekali, teman-teman. Ya, gimana cara kita konsisten? Saya baru ngupload 10-20 kok baru 2 ekor, 3 ekor yang nonton. Ya. Nah, teman-teman harus pahami ya. Jadi saya katakan untuk YouTube itu ada ilmunya, ada optimasinya. Pertama, mau bikin judul kan? Jadi ada 12 ranking faktor yang harus kita optimasi dalam ilmu YouTube itu. Karena saya juga dulu ikut kelas, itu ada 6 kelas saya ikuti di Jawa, kelas online, dan pernah juga jadi Kordip provinsi yang bawahnya, yang pernah jadi Kordip bagian Riaritis, ada kok sertifikatnya di rumah deh, Riaritis dulu tahun 2010. Nah, gimana cara konsisten, teman-teman? Satu, teman-teman harus pandai ngeriset. Kenapa viewsnya dikit? Itu karena bikin judulnya salah, tidak sesuai dengan kemauan orang. Kalau kita jadi kreator, posisikan kita sebagai viewer, not to be creator, but viewer. Itu posisikan dirinya. Makanya udah bikin konten, tonton. Ada apa yang kurang nih kira-kira konten saya? Kenapa dia view-nya turun? Kenapa tidak ada yang nonton? Apakah thumbnailnya kurang seksi atau apa? Nah, itu dilihat, teman-teman. Bisa dicek. Kalau kontennya, Mbak, konten apa kontennya? Yang tadi penanya 1. Oh, belum ya? Masih dalam mimpi ya? Oh iya. Masih proses. Pertama, caranya adalah riset. Riset 5 tahun terakhir. Apa yang dibutuhin kalau kesehatan itu 5 tahun terakhir ini? Ya, apakah diabetes? Itu di riset. Baru bungkus. Setelah ketemu, cari keyword turunannya. Apa yang paling sering dicari? Ya, apa sering dicari? Contoh, saya terjun ke lapangan. Saya sakit kepala. Saya mau cari cara mengobati obat kepala. Baru saya nulis saja, itu banyak keyword turunan. Nah, itu dia, teman-teman, cara kerjanya. Nanti saya bongkar. Ya. Nah, teman-teman harus konsisten. Misalkan nih bahas obat, bahas masalah mata nih, mata aja bahas. Gak usah bahas kuku, gak usah bahas hidung, mata aja bahas. Gitu caranya, karena algoritma YouTube itu dia lebih suka ke orang yang spesialis, orang yang organisasinya khusus gitu loh. YouTube, seperti YouTube kan dalam 2D itu. Jadi dia cari orang yang spesialis. Mana sih yang spesialis gigi nih? Mana sih yang spesialis mata nih? Saya akan rekomendasiin video mata-matanya ke orang yang bermasalah matanya. Gitu kerjanya. Jadi saya bahas di sini Dana, GoPay aja saya bahas. Dana aja saya bahas. Ya, gitu. Dan itu dia berhasil, teman-teman. Nah, kemudian lari. Bagaimana cara konsisten biar semangat motivasi? Ya tentu harus pertama belajar. Kedua, harus tujuannya apa sih di YouTube itu? Ya, harus punya target. Ya belajarnya. Nah, kebetulan juga di sini teman-teman ya, kita ada ini, ada apa namanya? Ada kelas. Kita ada kelas. Kebetulan saya juga pernah ikut kelas ini dulu. DMDC saya bayar 2,6. Kelas YouTube Mastery juga ini belasan juta saya habisin dulu di kelas ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman misalkan karena tidak tersampai dia pada hari ini, yang mau belajar SEO nih, itu kan ada SEO-nya tuh, yang kayak tadi itu kan, itu dalam.
itu kalau butuh biar paham itu 48 hari baru paham cara optimasi SEO itu. Nah, kebetulan kami juga mendesain semua yang sudah kami ikuti kelas itu dengan cara praktis lewat kelas YLC namanya teman-teman. Dan kebetulan pada hari ini 1 kali 24 jam ada diskon. Orang biasa bayar 499, Stikes Hamzar hanya bisa 99.000. Saya kasih diskon 40%. Nah, ini bagi siapapun yang mau teman-teman. Ilmunya di sini. Karena tidak mungkin 1-2 hari tidak akan dia bisa paham. Ya. Nah, ini teman-teman kalau mau mengeksekusi lebih dalam lagi terkait dunia YouTube ini. Ya, itu dia diskonnya. Kemudian ada kode diskonnya Stikes Hamzar. Nah, kalau pakai kode diskon itu bayarnya itu di bawah. Kalau tidak pakai bayarnya 499. Nah, itu sudah ikut kelas ini sudah 300 orang dan sudah banyak yang berhasil. Cek aja nanti testimoninya di kelas YLC. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu dia teman-teman. Jadi harus kreatif branding yang tadi itu. Nah, kemudian kalau cara konsisten, biar rajin, biar dapat ngupload video, itu cari pas senangnya kapan. Saya kalau misalkan senangnya pas berenang, ya bikin konten pas berenang. Kalau senang pas jalan-jalan, itu lebih cair otaknya, bikin konten pas jalan-jalan. Dulu saya begitu. Kalau saya bosan di rumah, saya lari ke taman, bikin konten di situ. Di situ saya rekaman. Gitu caranya, biar konsisten. Karena bosan itu jujur ya, saya saja sudah rutin gajar gini, bosan itu ada. Ya, bosan itu ada, pasti ada. Apalagi teman-teman yang belum monet. Monet aja bosan, apalagi yang nggak monet. Nah, itu cari gitu loh. Mampu nggak kita begini aja hanya masih minta uang dari orang tua? Ya, apakah selamanya kita minta uang dari orang tua? Mengandalkan gitu. Nah, itu teman-teman harus pikirkan. Sehingga disitulah kita semangat, berpikir, tidak mau malas, tidak mau tidur aja, tidak mau telepon aja sama si doi. Ya, jangan. Sekarang itu carilah cowok yang banyak uangnya ya. Orang dulu aja itu yang cari cowok yang tidak ada uangnya. Cinta itu nomor sekian. Ya, karena itu teman-teman harus paham ya. Semoga terjawab untuk mbaknya. Ya, nanti lebih lengkapnya bisa diskusi-diskusi di belakang layar. Pertanyaan kedua mbak dibacakan. Untuk pertanyaan kedua dari saudari Sindayani ya. Sinasi Yudayani. Tadi pertanyaannya bagaimana sih cara kita sebagai seorang wanita muslimah kita membuat suatu video tapi juga ibadah di rumah. Oke, terima kasih. Saya seorang muslimah tidak mau membuat sebuah dosa jariah. Gimana sih caranya biar menjadi amal jariah? 1. Oki Setiawa, dia konten kreator. Realitis konten kreator juga berhijab. Nah, tergantung bagaimana cara kita mengemas dia. Dan tidak hanya kita bikin konten prank kayak tadi itu, bisa juga kita bikin video tentang misalkan tutorial hijab yang bermanfaat atau cara ngaji, ya, cara baca Iqra. Itu banyak penontonnya. Cara baca Iqra dan sebagainya itu banyak. Dan kita juga bisa, tidak mesti harus nampilin muka. Cek aja video saya itu semua konten, tidak ada muka saya. Makanya orang bingung kan? Tidak ada. Karena kalau konten tutorial itu tidak butuh muka. Dia butuh informasi, dia butuh poinnya. Karena tidak semua jenis konten di YouTube itu harus nampilin muka, enggak. Ya, ada video-video tertentu yang nampilin muka kayak prank, ya, kayak podcast. Masa ada podcast suara aja kan tidak enak kan? Jadi harus ada wajahnya. Nah, begitu. Jadi saya saranin Mbak bikin konten yang tutorial, yang tidak perlu ada mukanya. Bikin konten juga kayak tutorial masak, itu kan hanya suara saja tuh. Ya kalau tidak mau didengar suaranya jadi dosa jariah, ya pakai suara saya juga boleh kan nanti kan gitu. Nanti saya yang daber gitu, kan bisa. Mungkin terlalu manis suaranya bisa. Justru pakai suara cowok itu beda manajemennya. Saya pernah buktiin teman-teman ya, ketika saya pakai thumbnail ada cewek sama cowok bawah satu, ternyata dari 2 riset ini, padahal
thumbnail yang cowok bawa ini saya upload seminggu yang lalu. Thumbnail yang cewek lumayan Ines ini saya upload baru 1 hari. Ternyata mengalahkan view yang thumbnail bawok itu. Nah itu artinya bahwa potensi viral yang ada instruktur ceweknya itu besar. Makanya kreator yang cewek itu viralnya cepet, suksesnya cepet, hadirnya juga cepet. Amin. Itu teman-teman. Ya cepet, makanya cewek-cewek ini jangan sampai tidak jadi kreator. Saya akan cek nanti tidak datanya ya. Nanti saya akan lihat nih mana sih yang tidak jadi konten. Nanti kita langsung eksekusi gitu, kita omongin dia nanti. Jadi semua cewek di sini dan cowok di sini harus punya channel. Yang tidak punya channel hari ini harus bikin channel. Ya, mulai dari sekarang. Ya, dicatat, disimpan di notet bagus, password dan semuanya. Nah itu dia Mbak. Jadi semua bisa kita jadi kreator. Nanti kalau mau lebih dalam lagi bisa SMS saja. Lihat di channel saya di sana nomor WA saya macam. Ya, nomor WA saya macam di Google juga ada kok. Tulis saja Rodiman di Google, maka muncul dia. Nomor WA saya di situ, semuanya lengkap. Ya, ada juga contoh konten. Itu dia konten vlog. Ya. Nih saya tunjukin. Ya, sebagai motivasi. Namanya ini bukan cewek sih, cowok ya. Ami vlogger. Dia konten vlog. Ya, dia dari Jember. Tapi viewsnya banyak dari bule. Dari view channelnya ini yang hanya 59 subscriber ini sudah bisa dia beli mobil. Dia pergi ke sawah doang, ya, pergi ngawis, tapi di-vlogin. Bahasa Inggrisnya 1-2, hanya di awal doang dia bahasa Inggris. Jangan don't forget like and subscribe. Tapi banyak yang nonton videonya. Ami vlogger ini, viewsnya orang luar negeri. Nah ini salah satu contoh yang bisa teman-teman ikuti. Dan saya kasih ide lagi buat teman-teman kesehatan. Ini ada salah satu contoh konten yang bisa teman-teman ikuti. Ini salah satu channel yang bisa teman-teman ikuti. Nah ini ada channel kesehatan nih, ya. Bisa teman-teman amati, tiru dan modifikasi ATM mereka. Kira-kira dari video ini yang populer apa sih keywordnya? Oh ternyata keluhan dan tanda-tanda seseorang akan mengalami serangan jantung. Oh, ini buat kayak mereka. Ini contoh channel dokter kesehatan, bisa sebagai sebagai referensi. Ya, nama channelnya DRV Channel. Dia fokus kesehatan, sehingga cepat nanya. Ya, yang kedua namanya Sadan Ismail. Kontennya simple. Jadi dia tampil mukanya. Ya, kebiasaan sederhana di pagi yang hari. Nah, ini teman-teman bisa sebagai referensi buat kesehatan. Ya, kemudian yang kedua sehat secara alami. Ini lebih gila nih. Dia bukan dokter, dia tidak jurusan stikes, tapi bahas kesehatan dan sudah 500.000 subscriber. Kontennya slide doang, mukanya nggak ada mukanya nih. Siapa sih yang punya saya juga nggak tahu sampai sekarang. Beneran, dia itu bahas konten slide. Itu hebatnya YouTube itu. Masa kita yang stikers jurusannya tidak bisa bikin seperti itu? Harus sih bisa. Ya, tepuk tangan dulu deh, harus bisa semuanya. Nah, ini tamparan keras buat stikers kalau nggak bikin channel ya. Konten orang hanya slide doang bisa sukses. Itu 2 juta. 2 juta itu dapat dia 30 kali 3 berapa? 90 juta satu video. 90 juta satu video itu doang. Nah, gimana cara cek hasilnya? Tinggal tekan social blade. Maka akan muncul hasilnya per bulan berapa. Akan muncul berapa hasilnya setiap bulan. Akan kelihatan dia berapa dapatnya per hari. Apakah $10, $100, akan terdeteksi dia di sini. Nah, ini kan sudah banyak tutorialnya ya buat teman-teman yang pengen tahu. Tapi ini sebagai motivasi bahwa konten slide yang tidak dokter juga bisa dia sukses. Kalah kita yang dokter. Nah, hasilnya per bulan itu $4.000. $4.000. $1 itu 5.000.
Kalau $1.000 itu 15 juta. Kalau 4.000, 15 kali 4 berapa? 60 juta dapatnya. Konten slide, tidak dokter, tidak status, bisa. Ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini teman-teman ya. Jadi semangat terus buat mbaknya, harus bisa seperti yang alami ini. Pertanyaan terakhir, Mbak. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Kak Muhammad Zulkifli, bagaimana sih cara dimonetisasi oleh YouTube? Itu doang. Benar nggak? Itu ya. Oke. Jadi AdSense-nya bermasalah. Dia sudah 35 subscriber ya. 35 subscriber dalam jangka berapa tahun? 1,5 tahun. Bagus, luar biasa, tepuk tangan dulu buat beliau. Ya, 1,5 tahun 35 subscriber, berarti itu mantap. Kita cek nama channelnya Mas, kita bongkar nih, kita cek lapangan. CH? Ini ya. Oke. Oke, 3 tahun yang lalu 460 views, paling banyak di views. Nah, kenapa dia AdSense-nya bermasalah? Ya, AdSense-nya tidak mau cair ya, sudah $100. Sudah $100. Tapi tidak mau cair. Satu, ini pentingnya kita gabung di komunitas tuh. Saya juga ada BIMTEK setiap hari, selesai ada BIMTEK saya juga di Anjani sama orang Perigi. Sama masalahnya AdSense juga. Kemarin sudah ada selesai 2 orang, dia double akun. Jadi dia pakai data istrinya sama datanya sendiri. Itu bikin dia gagal, cair. Kadang-kadang ditangguhkan juga. Nah, teman-teman, kenapa dia tidak bisa cair? Satu faktornya, ya, mungkin dari video kita itu ada kena strike atau kena klaim hak cipta dari musiknya, dari video atau footage-nya yang kita ambil, itu biasanya begitu. Yang kedua, dari data di AdSense-nya. Ya, data di AdSense-nya itu kadang-kadang double. Kadang-kadang dulu pernah kita buat lagi pakai data yang sama. Sehingga bingung Google, bingung AdSense itu. Bahwa data orang ini yang mana sih yang benar? Itu. Kemudian yang kedua, belum mengisi teks NPWP. Itu lebih isi. Jadi di kelas banyak-banyak tidak cukup kalau kita tidak sedekah meskipun belum punya banyak uang. Sedekah minimal, itu yang saya jalin di LC itu, minimal setiap pagi Jumat. Apapun ke anak yatim, praktikkan itu ya, setiap pagi Jumat. Kalau mau sukses, praktikkan itu, ya Allah, enak, dapat dah apa maunya itu. Mau kasih dia permen anak yatim, pegang kepalanya. Setiap pagi Jumat itu SEO langitnya. Apalagi bisa berbagi beras atau nasi yang dimakan langsung sama mereka, itu lebih powerful lagi. SEO buminya itu adalah optimasi, SEO langitnya itu hablum minallahnya. Ya, rasa syukur kita, sholat duhanya tetap, sholat tarawihnya cepet, ya nanti bulan depan, kemudian sholat tahajudnya juga rajin. Itu teman-teman, karena kita hidup tidak selamanya ya. Jadi itu terapin SEO bumi, SEO langit. Nah, saya saran ke teman-teman yang mau serius di YouTube ini, pengen cepat sukses, silahkan. Ada 4 syaratnya, 4M. 1, name, ada manusianya. 2, method, caranya harus tahu. Ya. Kemudian material, bahan-bahannya. Apa sih bahannya? Laptop kah, HP kah? Kemudian money. Harus kita berkorban. Harus kita membeli bahan untuk kita belajar. Beli HP, beli kayak gini, beli mic, termasuk tak kalah penting beli ilmunya. Ya, beli ilmunya itu teman-teman bisa cek di sini. Di sini simple. Dan khusus untuk Stikes Hamzar itu diskon 80%. Kalau orang beli itu 499, dan kode diskon yang Stikes Hamzar itu berlaku hanya 1 kali 24 jam. Ini dia bisa dicek.
testimoninya di sini lengkap. Ini ada beberapa gabung sudah ikut nih, materinya ada 49. Nah, ini bonus-bonusnya lengkap. Ini ada sudah ikut juga dia gajian di sini 15 juta. Nah, yang ini nih. Captionnya itu yang mana? Nah, yang ini teman-teman. Nah, yang ini nih. 5-17. Itu yang ikut 3 bulan di kelas ini. Jadi itu 4 syaratnya. Man, money, material, method. Itu harus diselesaikan. Kalau salah satu 4 tidak diselesaikan, sukses itu bisa, tapi lama. Bisa sukses tapi lama. Ya. Sama seperti YouTube, tidak tahu SEO, bisa sukses tapi lama. Saya sukses setahun, Anda sukses 5 tahun. Makanya kalau mau cepat, biar tidak ketinggalan zaman, harus selesaikan 4M. Itu teman-teman ya. Harus selesaikan 4M itu, biar cepat. Nah, ini dia kode diskonnya. Hanya 1/24 jam berlaku dia. Kalau sudah selesai 24 jam, dia hangus kode diskon stiker Hamzar itu. Semuanya huruf besar. Ya, semua huruf besar. Dan tidak ada kelas semurah ini. Cek aja di tempat lain. Paling murah 299. Tapi khusus stiker Hamzar, khusus orang warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kita bikin semurah mungkin. Biar mereka dapat ilmu dasarnya dan bisa juga tanya-tanya ke kami. Bagaimana sih cara optimasi SEO itu? Karena percuma jadi YouTuber kalau tidak optimasi. Ya, kenapa? Karena pesaing banyak. Kan banyak pesaing nih. Semua sudah buat. Tutorial cara sembelih ayam semua sudah buat. Semua sudah buat. Tidak ada apapun cari duit sudah buat. Makanya kalau ada optimasi SEO, maka ditendanglah kita. Makanya itu dia intinya. Optimasinya full. Nah, ilmunya ada di kelas ini. Karena tidak mungkin selesai 1 hari doang. Nah, jadi teman-teman ya, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke, terima kasih untuk mbaknya. Ya, itu saja mungkin. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kebetulan kita ada hadiah nih, door prize dari YLC buat 3 penanya tadi ya. Silakan disuruh untuk maju, kita foto bareng. Silakan untuk para penanya, saudari Armada, silakan. Silakan. Ya, saya tinggi loh. Nah. Dipoto ya. Silakan Mbak. Ya. Ladies first, ladies first. Oh yes, oke. Okay. Mungkin kita masih cukup. Jangan dulu ya. Saya kasih hadiahnya dulu. Semangat ya, nanti SMS ya. Oke, hadiah Mbak. Terima kasih. Oke, thank you. Hadiah Mbak. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu dong. Baik teman-teman, acara demi acara telah kita lalui dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi itu bisa bermanfaat, terkhususnya pelajar-pelajar yang bingung gitu mau kerja apa untuk mencari uang tambahan. Dan semoga nanti teman-teman termotivasi untuk membuat channel YouTube, bisa menghasilkan uang dari channel YouTube. Kita bisa melihat contohnya itu dari Kak Ria Rizky. Semoga kita bisa sukses seperti YouTuber lainnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin pertanyakan tapi tidak bisa di sini, mungkin nanti bisa di belakang. Silakan hubungi saya kalau mau minta nomor Kak Rudi. Bisa kan? Bisa. Baik. Mungkin hanya itu ya teman-teman, dan saya mohon maaf selaku moderator di sini mungkin agak berlibat cara ngomongnya karena berlebih ke teman-teman semuanya. Masya Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata ataupun bahasa yang saya sampaikan, dan mungkin kita berikan aplaus yang meriah lagi kepada Kak Rudi atas penyampaian yang Baik, kita tutup acara kita. Mungkin tadi dibuka oleh
Ibu Kabiro, dan di sini saya mewakili beliau karena beliau tidak bisa membersamai kita dari awal sampai akhir. Kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama melepaskan Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya telah menyempatkan diri untuk hadir, dan kepada Bapak Pengateri dan timnya. Selanjutnya teman-teman, kita sesi dokumentasi dulu, kita foto bersama. Foto bersama dan dulu. diharapkan agar tidak pulang duluan karena kita akan menyerahkan sertifikat. Silakan. Kita foto bersama ya. Ayo duduk ayo. Nah, bisa belok kanan. Bisa. Oke, siap. Siap Mas Batin. Ya, ini 175. Ayo. Itu beda banget sama aku jarak. Miring dong. Ya. Baru di situ. Ardi ayo. Itu di samping tuh. Oh, dia urus di samping. Ayo. Ayo begini dong. Semangat. Ulang. Oke. Ulang. Teman-teman yang nggak ikut kenapa? Bagi dua. Bagi dua sesi. Jempol aja. 1, 2, 3. Gimana? Sip. Itu daftarnya itu Lewat website itu. Sekali lagi saya Lewat website itu dicek aja. Cara bayarnya berarti online. Lewat website itu online semua. Semua online digital kan. Ada banyak yang foto Pelajarannya lewat Telegram. Lewat WA. Ada cek di situ lengkap. Ada nomor WA di situ di websitenya. Oh, Allah. Terima kasih ya. Ayo, kita foto bareng dulu nih sama masnya nih. Pegang silver. Oke. Oh, ini yang pegang. Ini yang pegang silver. Oh iya, Pak Ketua Panitia. Yang kecil ini. Oke. Coba jaga tegak, Pak. Oh iya, tegak. Iya ngatur. Iya. Kita dapat itu. Kita gaya. Oke. Mbak Cindy ya? Oh iya, Mbak Cindy. Saya Pak. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Iya. Oh iya, Pak Wahyu. Belum jadi bapak-bapak Pak. Oh iya, calon ya? Iya. Calon. Ayo Mas, kita foto. Ini jadi doa ini. Ya, pegang biar nanti kita ketemu di Selong ya. Dia simpan nomor saya. Tidur ya, tidur. Oke. 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 Langsung ya nanti ya. Simpen WA saya. Ada nomornya di grup? Ada. Ada di grup. Minta aja sama Mbak Cindy nanti. WA saya. Oh, nanti saya dikirimin di Ya. Ayo, yang foto. Ayo sini. Udah kita berdua tadi. Sama Mbak berdua belum? Masya Allah. Ini dari doa. Kan. 1, 2, 3. Lagi. Abdi Wahyu. Ayo. Udah yang kita dulu. Aku lagi Dokumentasi. Belum berdua. Dokumentasi nih sama Mbak Panitia nih. Awasin Oke. Pak Ketua. Kedua kalinya kita pegang Pak Ketua. Iya, 2 kali sama di rumah. Sekarang. 1, 2, 3. Mohon izin Bang, bisa saya pegang sendiri? Boleh, sangat boleh. Boleh sekali Bang. Ronde pertama, katanya. Pegang aja. Ronde pertama. Keren.
Jarang yang punya. Pertama saya Lombok Timur dulu itu. Tapi mohon maaf bang, hanya segini kami. Ya sudah luar biasa. Adanya tadi sebenarnya bannernya di Iya sudah luar biasa. dalam miskom tidak seperti ini. Iya, betul. Mudah-mudahan tahun depan juga kita tetap Bismillah kerjakan nanti karena algoritmanya kan berubah tiap tahun ya. Azam. Oke, duluannya. Oke. Siapa boleh ini? Enggak sih. Bisa Hah? dijual lebih mahal. Bisa dianu digadai. Ya, dari gadai. Hah? Kalau orang yang tadi itu ada 200.000 100 minimal. kalau yang masih itu berapa? 100.000 dapat 1 juta. Sejuta itu. Ya ini 100.000 bisa digadai di. Apa kontennya? Hah? Apa kontennya? Cek di Google di mana muncul deh channel saya di situ nanti. Saya tidak pernah direkomendasikan sama YouTube, Pak. Oh makanya itu ada caranya. Gimana caranya? Ada dioptimasikan ini. Enggak lewat YouTube Studio. YouTube Studio. Kemarin di tutorial YouTube juga ada yang biasanya berapa tidak pertama kali Pertama 2 like